Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Sabtu, Sabtu apa Minggu? Minggu kalau nggak salah. Sekarang hari Minggu pagi. Jadi kita akan mengangkat langsung sekaligus pengecekan. Ini yang kita kawinkan kemarin di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita kawinkan, ternyata belum kawin. Jadi proses penjodohan itu hari Jumat sore jam 3. Terus kita gabung di hari Sabtu, ini ada 23 pasang, kesini di 13 pasang. Ternyata Sabtu kemarin itu belum pada kawin. Nah sekarang hari Minggu kita akan langsung proses pengangkatan indukan. Jadi udah 2 hari, ini udah hari Minggu jam 11, udah mendekati zuhur. Jadi kita akan langsung lihat udah kawin atau belum. Kalau misalnya udah kawin kita angkat, kalau gagal berarti kita angkat juga, karena 2 hari itu maksimal ikan cupang kawin. Nah ini kalau kayak gini kalau kalian susah ngelihatnya, proses kayak gini kan susah. Kalian tinggal lihat aja kantung telur female-nya itu gendut atau enggak, dan ini udah tipis karena kemarin kita gabungnya itu dia full telur semua. Jadi kalau udah seperti ini dia udah pasti kawin, jadi nggak perlu kita angkat karena menandakan female-nya aja udah tipis tuh kantongnya. Jadi kalau udah kayak gini tinggal kita angkat aja. Nah diangkat pakai tangan aja, nggak pakai serokan, jadi udah biasa tuh. Female-nya kosong tuh, telorannya tipis banget, jadi udah habis lah, alhamdulillah. Nah ini nanti kita kasih makan ya. Jadi nanti sore kita kasih cacing sutra sampai 5 hari persediaan di sini. Artinya sampai burayak bisa berenang bebas 5 hari. Jadi sekarang hari Minggu, kemungkinan hari Rabu, hari Kamis itu dia udah bisa berenang bebas. Jadi kita kasih cacing sutranya itu sampai hari Kamis dan Jumat biar masih ada. Jadi jantan itu ada persediaan makan, nggak sampai kosong di sini. Karena kalau lapar dia makan telur nantinya, dan itu bisa bahaya. Jadi kalau lagi jaga telur itu wajib kita kasih makan. Nah ini dia juga lagi di bawah, dan ini menandakan udah kawin karena udah tipis banget nih, telorannya udah tipis. Jadi walaupun belum diusir kelihatan nih, tuh udah tipis banget. Jadi kalau udah tipis seperti ini kita tinggal angkat aja. Kalau pakai serokan lebih bagus jadi nggak bikin goyang air, takutnya jantannya stres tuh. Ini udah kawin. Jadi kalau udah kawin tinggal kita angkat aja, alhamdulillah. Nah ini 2 udah kawin atas bawah. Terus yang di sini kita lihat lagi udah kawin atau belum. Nah kelihatan ya tuh ada putih telur susunya, dan ini female-nya juga lagi kawin tuh, dia lagi kawin. Dan ini jantannya, jadi prosesnya dia masih kawin tapi kalau dilihat dari telorannya ini udah habis. Jadi nggak perlu nunggu diusir juga tinggal kita lihat aja tuh telorannya sampai habis, berarti dia udah selesai kawinnya. Kalaupun masih ada sedikit nggak apa-apa. Jadi ini juga udah kawin tuh, telorannya sampai habis. Jadi kita nyetak di sini full jenis barongsai yang versinya itu merahnya lebih dominan. Jadi sesuai permintaan. Jadi kalau di sini permintaannya kita sesuaikan dengan bayar yang mau. Nah ini juga kemungkinan udah kawin. Kenapa udah kawin? Karena dilihat dari bawah ini udah banyak telorannya. Telorannya, nah female-nya nggak ada. Artinya female-nya udah hilang. Female-nya udah loncat, dan udah kemungkinan female-nya diusir. Kenapa diusir? Karena ini ada satu female nih. Ini ada satu female yang dia loncat dan dia digerumunin semut, artinya female-nya dari sini dan ini udah pasti udah kawin. Terus female-nya diusir sama si jantan, jadi udah pasti kawin. Nah ini juga sama, ini udah kawin juga tuh, udah diusir. Nah telorannya kita pakai daun ketapang ya, biar apa, biar telorannya itu di buihnya itu dia nggak ngangkat. Kalau pakai plastik bisa, tapi kalau pakai plastik ketika buihnya banyak, plastiknya itu akan ngangkat. Nah otomatis telorannya itu akan di atas permukaan air, dan itu bisa menyebabkan telur busuk. Makanya kita nggak pernah pakai plastik lagi. Kalau dulu pakai, tapi kebanyakan telorannya pasti busuk karena ada di atas permukaan air. Nah ini udah kawin juga, alhamdulillah nih. Jadi kita tinggal angkat aja. Jadi pakai penjodohan itu efektif banget biar ikan itu kawin semua. Nah ini salah satu manfaatnya. Jadi alhamdulillah udah kawin. Nah ini mati Ini dan yang mati ini bukan female tapi jantan tuh. Ini jantannya mati tuh. Jantannya mati. Ini jantannya mati dan female-nya ada di bawah tuh.
Female-nya ada di bawah. Jadi biarkan female-nya menjaga telorannya. Jadi biarkan aja. Jadi harusnya yang diangkat female. Tapi karena jantannya mati, female-nya hidup dan nggak apa-apa. Yang penting female-nya bisa menjaga telur. Nah, ini juga udah kawin tuh. Telorannya ini nih. Tuh, telorannya banyak. Jadi kenapa kita ngawinkan di usia 4 bulan sampai 5 bulan? Karena kalau misalnya usia segitu, masa-masa produktif ikan cupang pas lagi kawin. Jadi sekali kawin telorannya bisa banyak, bisa sampai 500 dan 700 ekor plakat, bukan giant. Dan itu efektif banget. Nah, ini udah kawin tapi telorannya dikit. Ini kemungkinan female-nya telorannya banyak tapi dimakan sama jantan. Dan ini jantannya kurang bagus, jadi kita tutup aja, biarkan. Dan ini sama, ini juga udah kawin tuh. Jadi kita nyetak barongsai semua. Ini telorannya tuh banyak. Telorannya banyak alhamdulillah. Jadi female-nya yang kita pakai size S++ awal. Umurnya pun baru 4 bulan 1 minggu. Jadi kita jarang banget pakai female yang usianya itu di atas 6 bulan. Jadi kenapa umur 4 bulan seminggu sampai 5 bulan yang sering kita pakai? Karena masa itu produktif banget. Jadi ikan lebih cepat ngisi telorannya tuh. Ini udah kita angkat. Nah, kalau tergoyang seperti ini kita arahin. Jadi kita wajib arahin juga, jangan sampai telorannya berantakan. Jadi tinggal kita tutup. Terus yang sebelah sini, ini juga udah kawin. Ini juga udah kawin tuh. Dan kita lihat female-nya ada di bawah apa enggak. Kalau female-nya nggak ada di bawah, berarti female-nya nggak ada. Ini kemungkinan female-nya yang loncat ada 2 ekor nih. Tuh, ada 2 ekor. Ini sama ini nih. Tuh, yang dekat. Nah, ini satu female ini. Ini female, ini female. Jadi female-nya loncat ada 2. Jadi ada ikan cupang yang memang setelah kawin itu dia galak ya ke betinanya. Jadi betinanya dihajar sama si jantan dan dia loncat. Dan itu bisa menyebabkan kematian kalau misalnya kita nggak ngangkat langsung kalau nggak ketahuan. Ini juga udah kawin. Tuh, alhamdulillah. Jadi kita tinggal angkat. Jadi buat kalian yang pengen nyetak ikan cupang, yang sering gue bilang cetak ikan cupang yang paling gampang itu jenis koi seperti ini. Kenapa? Karena dia permintaannya tuh selalu ada setiap tahun. Mau naik mau turun harganya masih enak. Jadi kita nyari yang pasti-pasti aja kalau di sini. Makanya kita nyetak di sini permintaannya itu yang memang paling tinggi di jenis koi plakat ya. Dan ini udah kawin. Tuh, kita juga ada HM. Ini HM yang udah kawin, alhamdulillah tuh telorannya habis Jadi sampai habis telorannya tuh kosong. Jadi paling bagus itu ngawinin ikan cupang di usia berapa? Usia 4 bulan seminggu ya. Paling bagus sampai 5 bulan. Di atas 5 bulan kita jarang banget pakai. Kenapa? Karena size-nya udah M+ dan kita paling bagus S++. Nah, sampai habis telorannya. Ini female HM juga usianya sama satu angkatan sama plakat tadi Usianya juga 4 bulan seminggu, ada yang 4 bulan 2 minggu juga. Jadi memang kita paling sering nyetak di usia segitu Nah, ini juga sama udah kawin tapi kelihatan jantannya makan telur Kelihatan banget jantannya makan telur karena gendut banget. Jadi ada juga yang jantannya makan telur seperti ini kurang bagus. Jadi nah ini tandanya tuh kalau udah kawin dia diusir tuh sampai robek. Sampai robek seperti ini. Artinya dia udah selesai kawin dan buru-buru diangkat. Kalau enggak bisa loncat Nah, ini juga sama tuh, udah diusir. Jadi tanda udah kawin itu dia diusir Jadi biar dia nggak mendekati sarang telur, biar betinanya itu nggak makan telur Jadi kita angkat. Alhamdulillah ini udah kawin. Ini jantan HM yang udah kawin 2 kali Artinya ini jantannya udah kawin 2 kali, bagus banget. Dan ini juga sama, female HM-nya udah kawin. Kita tinggal angkat aja tuh. Jadi buat kalian yang pengen nyetak ikan cupang, paling bagus itu nyetak ikan cupang yang permintaannya stabil terutama di jenis plakat koi. Nah, ini juga udah kawin. Karena memang koi itu dia karakternya warna Nah, setiap yang main ikan cupang pasti dia suka sama warna. Yang penting kualitas ikan itu aman Maksudnya itu kualitas form, kualitas induk, sama kualitas ikan itu nggak ada cacat lah. Jadi minimal nggak ada cacat ikan. Kalau misalnya ada cacat ikan, nah itu juga kurang bagus Jadi jangan sampai ada cacat ikan. Nah, ini udah kawin semua alhamdulillah. Jadi yang gagal itu cuma 1 pasang karena dia makan ini nggak kawin. Ini nggak kawin, gagal. Terus ini kawin semua. Jadi alhamdulillah ini female udah kita angkat. Nanti kita treatment female setelah kawin itu pakai obat dan juga kita pakai garam. Nah, ini udah kawin juga nih. Tuh, telorannya banyak. Telorannya banyak banget alhamdulillah. Jadi kita angkat lagi.
Walaupun lagi kawin juga nggak apa-apa kita angkat. Kenapa? Karena udah selesai lah, udah cukup lumayan alhamdulillah. Kalau kebanyakan juga kurang bagus juga, takutnya makan telur atau kecapean jantannya, kebanyakan burayaknya. Jadi ini udah kawin banyak banget telorannya. Nah ini kita tutup. Jadi kalau kalian pengen nyetak ikan cupang, saran gue cetak yang minimal permintaannya itu stabil lah, 1,8 jenis koi. Yang penting genetiknya udah duduk. Kalau dia genetiknya duduk terus ikannya kualitas, nanti nurun ke anakan. Jadi kalau pengen anakannya bagus, kualitas induk juga harus mumpuni. Jadi itu juga berpengaruh. Jadi kalian juga nyetak ikan cupang nanti anakannya nggak banyak reject. Dan ini gagal kawin, udah fix tuh. Ini gagal kawin. Jadi yang gagal kawin juga ada, nggak semuanya kawin, ada juga yang gagal kawin. Nah yang ini lagi kawin, ini lagi kawin tuh. Ini lagi kawin, lagi mengutin telorannya, jadi nggak usah kita angkat dulu. Yang ini udah selesai kawin. Tuh, ini udah selesai kawin, dan female-nya udah diusir. Jadi yang udah diusir kita angkat aja. Tuh. Jadi nggak semuanya jadi, ada juga yang gagal kawin kayak gitu. Nah, ini kita angkat. Terus yang sebelah sini ini juga sama, ini udah kawin tuh, telorannya lumayan banyak. Ini female-nya. Jadi yang kawin juga ada, tapi alhamdulillah ini dominan kawin. Yang gagalnya sedikit alhamdulillah. Tuh. Ini udah kawin, kita tinggal angkat aja. Tuh. Telorannya sampai habis. Telorannya sampai habis tuh. Nah, ini yang paling gue sering bilang, kalau kita nyetak usia produktif itu bagus banget. Ini juga gagal kawin nih. Jadi yang gagal kawin kita angkat, tarik biar apa? Biar kasih tanda kalau ini gagal kawin. Nah, ini kita tutup. Terus yang di sini kita tutup lagi. Jadi masih ada sekitar 5 pasang lagi yang belum kita angkat. Jadi 5 pasang ini kita wajib angkat kalau misalnya udah kawin. Kalau telat diangkat nanti makan telur. Jadi bisa berabe juga kalau telat pengangkatan. Nah, ini full plakat kebanyakan. HM juga ada, tapi plakat kebanyakan. Nah, ini juga udah kawin tuh, telorannya banyak. Jadi telorannya banyak, dan ini female-nya udah jauh, tinggal kita angkat aja. Tuh. Jadi alhamdulillah banget, ini kebanyakan kawin. Ini sama. Ini kelihatannya female-nya masih gendut, dan ini belum. Nah, itu telorannya kosong tuh. Jadi kalau kayak gini kita biarkan aja, karena ini belum kawin. Nah, ini udah kawin tuh. Telorannya banyak, female-nya udah diusir. Female-nya udah kempes ini telorannya tuh. Female-nya udah kempes banget, kita angkat. Ini juga sama tuh, udah diusir. Jadi kalau udah diusir kita angkat aja. Jadi alhamdulillah mata udah pada kawin semua. Tapi ini belum kayaknya. Ini belum kawin kayaknya. Soalnya female-nya masih gendut. Jadi kalau penasaran tinggal kita angkat aja. Nah, ini kosong. Kosong. Ini belum kawin. Ini belum kawin. Jadi ini ada 2 pasang lagi. Yang 2 pasang ini udah kawin atau kempes. Jadi ini nggak perlu kita angkat karena ini kempes kemarin. Ini kita settingin semuanya full telur. Jadi semuanya full telur, dan ini udah kempes banget tuh. Jadi ini udah fix kawin. Ini anak female-nya. Ini bingung ini udah kawin atau belum. Jadi kita angkat aja. Dan ini gagal kawin karena nggak bikin buih tuh. Jadi kalau nggak bikin buih udah pasti gagal kawin. Jadi kita tarik dulu dan kita tutup Masih ada 2 pasang yang nggak kawin, dan ini kawin semua. Jadi yang gagal kawin ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 yang gagal kawin, ya lumayan alhamdulillah. Jadi kita tutup. Terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.